Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yulianti dengan NIM 122290003. Di sini saya akan memaparkan hasil dari UAS teori mata kuliah pemodelan cuaca dan iklim 1. Untuk penjelasan yang pertama yaitu dasar model iklim. Jelaskan mengapa model iklim dibutuhkan dalam studi iklim. Karena fungsi sebagai alat untuk memahami, menstimulasikan, dan memprediksi perilaku sistem iklim bumi yang kompleks. Dalam buku Demystifying Climate Model oleh Gentleman and Roth tahun 2016 menjelaskan bagaimana model iklim dibuat dan digunakan serta dapat menggambarkan interaksi antar komponen iklim seperti atmosfer, lautan, daratan, dan juga es. Selain itu, model iklim juga dapat digunakan untuk menstimulasikan berbagai skenario perubahan iklim di masa depan. Menguji pengaruh faktor tertentu seperti emisi gas rumah kaca, serta mendukung pengembalian kebijakan adaptasi dan mitigasi iklim. Dengan kata lain, model iklim itu menjadi alat yang penting untuk memahami kondisi saat ini dan mempersiapkan kemungkinan perubahan iklim di masa depan. 1B, yaitu bagaimana model iklim digunakan untuk memahami perubahan iklim di masa lalu, kini, dan proyeksi ke masa yang akan datang. Untuk memahami perubahan iklim masa lalu, kini, dan proyeksi ke masa depan, model iklim digunakan dengan memasukkan data historis dan faktor-faktor yang mempengaruhi iklim, seperti letusan gunung berapi dan konsentrasi gas rumah kaca. Proses ini dikenal sebagai high-casting, di mana model diuji dengan membandingkan hasil simulasi dengan data observasi masa lalu. Jika model dapat memproduksi kondisi masa lalu secara akurat, maka model tersebut dapat dipercaya untuk memproyeksikan kondisi iklim saat ini dan masa depan berdasarkan berbagai skenario emisi dan perubahan penggunaan lahan sehingga dapat memperkirakan perubahan suhu, curah hujan, dan variabel iklim lainnya. Dengan cara ini, model iklim membantu ilmuwan dan membuat kebijakan, memahami dampak perubahan iklim, dan merencanakan langkah adaptasi maupun mitigasinya. Ini diambil dari sumber Skeptical Stance tahun 2024. Contoh jenis model iklim dan perbedaan antara model yang paling sederhana hingga model yang paling kompleks. Contoh, model iklim sering digunakan dari yang sederhana hingga yang paling kompleks. Model energi sederhana, seperti Energy Balance Model atau EBM, model ini hanya mempertimbangkan keseimbangan energi radiasi masuk dan keluar dari bumi tanpa memperhitungkan detail interaksi atmosfer dan juga lautan. Model ini digunakan untuk memahami prinsip dasar pemanasan global secara umum. Selanjutnya adalah General Circulation Model atau GCM. Model ini lebih kompleks karena mensimulasikan dinamika atmosfer dan lautan secara terintegrasi, termasuk interaksi fisik dan kimia. Model ini mampu memberikan prediksi iklim dengan resolusi spasial dan temporal yang lebih tinggi. Sedangkan Earth System Model atau SEM merupakan model paling kompleks yang menggabungkan antara atmosfer, lautan, daratan, dan juga es, serta siklus karbon dan proses biogeokimia sehingga dapat menstimulasikan respons sistem iklim. Yang kedua adalah dasar model iklim, komponen penyusun model cuaca dan iklim. A. Jelaskan persamaan dan prinsip dasar Energy Balance Model EBM. Energy Balance Model didasarkan pada prinsip sederhana yaitu keseimbangan energi antara radiasi matahari yang masuk ke bumi dan radiasi panas yang dipancarkan kembali keluar angkasa. Bahwa perubahan suhu permukaan bumi tergantung pada selisih energi yang diterima dan energi yang hilang. Dalam bentuk persamaan energi yang masuk dikurangi energi yang keluar akan menentukan naik turunnya suhu. Faktor seperti albedo dan emisivitas sangat berperan dalam proses ini. Ini merupakan persamaan dari prinsip Energy Balance Model. B. Bagaimana model ini mempresentasikan keseimbangan energi bumi?
Model EBM menggambarkan bagaimana bumi menyerap energi dari matahari dan melepaskan energi dalam bentuk radiasi panas. Jika energi yang masuk lebih besar daripada energi yang keluar, suhu bumi akan naik dan sebaliknya. Dengan memperhitungkan pantulan sinar matahari oleh permukaan bumi dan panas yang dipancarkan, model ini membantu kita memahami bagaimana suhu rata-rata permukaan bumi bisa berubah seiring waktu. C. Gambarkan bagaimana fluks radiasi masuk dan keluar mengaruhi temperatur rata-rata permukaan bumi dalam model EBM satu dimensi. Dalam model EBM satu dimensi, bumi dianggap sebagai satu lapisan yang menerima radiasi matahari. Sebagian radiasi ini dipantulkan kembali oleh permukaan bumi, sementara sisanya diserap dan kemudian dipancarkan kembali sebagai radiasi inframerah. Perbedaan antar energi yang masuk dan keluar inilah yang menentukan apakah suhu permukaan naik atau turun. Model ini sederhana tetapi cukup efektif untuk menggambarkan perubahan suhu rata-rata secara global. D. Berikan salah satu contoh bagaimana EBM dapat digunakan untuk menganalisis fenomena iklim seperti pemanasan global. EBM sering digunakan untuk melihat bagaimana peningkatan gas rumah kaca bisa menyebabkan pemanasan global. Misalnya, jika gas rumah kaca meningkat, panas yang dipancarkan bumi keluar angkasa akan berkurang, sehingga suhu permukaan naik. Model ini juga bisa menunjukkan bagaimana perubahan albedo seperti mencairnya es di kutub, mempercepat pemanasan. Dengan begitu, EBM membantu kita memahami dan memprediksi dampak aktivitas manusia terhadap iklim itu sendiri. Ini diambil dari sumber Gentleman and Roll tahun 2016 dan beberapa sumber lainnya. Yang ketiga, dasar model iklim dan komponen penyusun model iklim, cuaca dan iklim. A. Apa yang dimaksud dengan radiatif konvektif atau RC model? Radiatif konvektif model adalah model yang menggabungkan dua proses utama dalam atmosfer, yaitu radiasi dan konveksi. Untuk menjelaskan bagaimana energi itu bergerak secara vertikal di atmosfer, model ini mencoba menyeimbangkan panas yang masuk dan keluar melalui radiasi dengan memperpindahan panas secara vertikal oleh konveksi. Dengan cara ini, model dapat menghasilkan profil suhu atmosfer yang lebih realistis dibandingkan hanya menggunakan proses radiasi saja. Model ini awalnya dikembangkan oleh Shukuro Menebi dan menjadi dasar penting dalam pemahaman sensitivitas iklim bumi. B. Apa perbedaan RC model dan EBM? Perbedaan utama antara RC model dan energy balance model terletak pada ruang lingkup dan proses yang mempertimbangkan EBM. Biasanya fokus pada keseimbangan energi secara global atau permukaan bumi tanpa memperhitungkan variasi suhu secara vertikal dan proses konveksi di atmosfer. Sedangkan RC model adalah model satu dimensi vertikal secara eksplisit menggabungkan proses radiasi dan konveksi untuk menghasilkan profil suhu yang lebih mendekati kenyataan di atmosfer. Jadi, RC model itu lebih detail dalam menggambarkan bagaimana suhu perubahan dari permukaan sampai lapisan atas atmosfer itu. Sedangkan EBM itu lebih sederhana dan umum pada skala global. Sumber ini diambil dari Climate Laboratory Book tahun 2010. C. Jelaskan bagaimana model RC menggabungkan proses radiasi dan konveksi pada profil vertikal atmosfer bumi. Dalam RC model, radiasi matahari yang masuk diserap oleh permukaan dan atmosfer, sementara radiasi inframerah dipancarkan kembali ke luar angkasa. Namun, jika hanya mengandalkan radiasi, lapisan udara dekat permukaan akan menjadi sangat panas dan tidak stabil secara vertikal. Untuk menjaga kestabilan, model menambahkan proses konveksi yang menyangkut panas dari permukaan ke lapisan atas atmosfer secara vertikal. Proses ini dikenal dengan convective adjustment, di mana ketika laju penurunan suhu dengan ketinggian
melebihi nilai kritis sekitar 6,5 derajat Celcius per kilometer, udara akan bercampur secara vertikal agar tetap stabil. Dengan cara ini, RC model menyeimbangkan efek pemanasan permukaan oleh radiasi dan pendinginan oleh konveksi, sehingga menghasilkan profil suhu atmosfer yang lebih realistis dan sesuai dengan pengamatan. Ini merupakan beberapa referensi yang saya ambil untuk menjawab soal ketiga. Keempat, GCM. A. Puma dan Plasim adalah contoh model atmosfer sederhana berbasis sirkulasi umum. Puma dan Plasim adalah contoh model atmosfer sederhana tapi berbasis General Circulation Model. Keduanya digunakan untuk mempelajari sirkulasi umum atmosfer dengan cara yang lebih ringan dibanding model iklim lengkap, model iklim kompleks, sehingga cocok untuk riset dan pembelajaran. B. Jelaskan perbedaan antara Puma dan Plasim. Puma adalah model yang fokus pada dinamika atmosfer saja dan menggunakan persamaan dasar gerak udara tanpa banyak memasukkan proses fisik tambahan. Sedangkan Plasim lebih kompleks karena selain atmosfer, model ini juga menyertakan modul lautan, es laut, dan daratan dengan proses seperti siklus air dan vegetasi. Komponen-komponennya itu hampir sama antara Puma dan Plasim. Komponen pada modulus, komponen ini menyediakan opsi untuk menambahkan model tambahan pada simulasi seperti ML Ocean, modul lautan, lapisan campuran yang memungkinkan simulasi interaksi antara atmosfer dan lautan secara sederhana. Lalu Sea Ice, yaitu model yang memungkinkan simulasi keberadaan dan perubahan laut. Paralelism. Bagian ini menunjukkan jumlah inti prosesor yang digunakan untuk menjalankan simulasi. Semakin banyak inti yang digunakan, semakin cepat simulasi dapat dijalankan, terutama untuk simulasi dengan resolusi yang tinggi. Resolution. Di komponen ini, pengguna dapat memilih resolusi spasial model, misalnya dari T21, T31, atau T41. Semakin tinggi angka resolusi, semakin detail grid yang digunakan dalam simulasi, sehingga hasilnya itu lebih rinci. Lalu untuk komponen option, komponen ini berisi berbagai opsi tambahan yang dapat diaktifkan untuk menyesuaikan jalannya simulasi, seperti debug mode, untuk keperluan pengecekan kesalahan, double precision, untuk meningkatkan ketelitian perhitungan numerik, read output, untuk menyimpan hasil simulasi, GUI, menjalankan simulasi dengan antarmuka grafis. Orografi itu mengaktifkan data topografi permukaan. Annual cycle memasukkan siklus tahunan dalam simulasi. Lalu bagian komponen simulasi, bagian ini digunakan untuk mengatur parameter waktu simulasi seperti tahun, mulai simulasi, dan berapa lama simulasi akan dijalankan. Komponen orografi. Bagian kanan atas terdapat peta dunia yang menunjukkan topografi atau ketinggian permukaan bumi yang digunakan dalam simulasi. Pengguna juga dapat menggunakan perubahan pada area ini untuk eksperimen. Komponen spherical harmonic mode selector. Komponen ini digunakan untuk memilih mode harmonik bola yang digunakan dalam perhitungan numerik model atmosfer, khususnya pada resolusi tertentu seperti T21. Pengaturan ini berpengaruh pada representasi gelombang dan pola sirkulasi atmosfer dalam model. Komponen kontrol simulasi. Tombol seperti press process, save and exit, save and run, dan abort digunakan untuk mengatur proses simulasi mulai dari persiapan, menjalankan, menyimpan, hingga membatalkan simulasi itu sendiri. C. Bagaimana Plasim dapat digunakan untuk memahami dinamika iklim global, termasuk fenomena musiman seperti monsoon dan atau ENSO. Plasim dapat digunakan untuk mempelajari dinamika iklim global dengan mensimulasikan interaksi antar atmosfer dan lautan dalam skala waktu yang panjang. Dengan modul lapisan campuran dan es laut yang terintegrasi, Plasim mampu menangkap variasi suhu permukaan laut yang penting dalam fenomena ENSO. Selain itu, model ini juga dapat merepresentasikan siklus musiman dan pola angin yang berperan dalam pembentukan monsun. Karena Plasim lebih ringan secara komputasi dibandingkan model iklim lengkap, ia memungkinkan eksperimen dalam jangka waktu lama atau dalam jumlah ensemble
ensemble besar untuk memahami sensitivitas sistem iklim terhadap berbagai faktor. D. Berikan satu contoh eksperimen yang mungkin dilakukan pengguna PASIM untuk menguji sensitivitas iklim terhadap parameter tertentu. Salah satu eksperimen yang bisa dilakukan dengan PASIM adalah menguji sensitivitas iklim terhadap perubahan konsentrasi gas rumah kaca, misalnya CO2. Dengan menaikkan nilai konsentrasi CO2 dalam model, penelitian dapat melihat bagaimana suhu permukaan, pola curah hujan, dan dinamika atmosfer merespon perubahan tersebut. Eksperimen ini membantu memahami potensi pemanasan global dan dampaknya terhadap sistem iklim secara keseluruhan. Selain itu, eksperimen lain bisa berupa variasi albedo permukaan es untuk melihat dampaknya pada siklus es laut dan perubahan iklim regional. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.